Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menentukan varians dan standar deviasi atau simpangan baku untuk data tunggal dan juga data kelompok. Nah, pertama kita akan menghitung varians dan standar deviasi untuk data tunggal dengan frekuensi 1 ya. Nah, di sini sudah ada tabel dengan data tunggal dan semua frekuensinya adalah 1 gitu. Yang pertama itu kita menjumlahkan dulu dari data-datanya itu ada berapa, dari 62 sampai 70, hasilnya adalah 464. Kemudian kita menjumlahkan juga frekuensi keseluruhannya, yaitu 7. Kemudian kita mencari simpangan dari X tersebut. Nah, untuk mencari simpangan dari X, kita harus cari tahu dulu berapa rata-ratanya ya dari data tersebut. Pertama kita menggunakan rumus ini, X bar sama dengan sigma X ya, keseluruhan dari X dibagi dengan sigma F. Gitu. Jadi 464 ini dibagi dengan 7. Kita masukkan ke rumus, 464 dibagi 7, hasilnya adalah 66,3. Nah, untuk mencari simpangan, kita harus mengurangi X-nya ya, di sini datanya itu dengan rata-ratanya. Gitu. Jadi 62 ini dikurangi dengan 66,3. Hasilnya adalah minus 4,3. Jadi kita simpan minus 4,3. Kemudian untuk data yang kedua 63 dikurangi 66,3 hasilnya adalah minus 3,3. Selanjutnya 65 dikurangi 66,3 hasilnya adalah minus 1,3. Selanjutnya 67 data yang ini dikurangi dengan 66,3 hasilnya adalah 0,7. Kemudian 68 dikurangi 66,3 hasilnya adalah 1,7. Kemudian 69 dikurangi dengan 66,3 hasilnya adalah 2,7. Dan data yang terakhir 70 dikurangi 66,3 hasilnya adalah 3,7. Kita simpan di sini. Nah, selanjutnya kita harus mengkuadratkan dari X-nya. X yang ini kita kuadratkan ya. Nah, jadi kita kuadratkan 4,3 dikali 4,3. Hasilnya adalah 18,49. Kemudian 3,3 kali 3,3. Hasilnya adalah 10,89. Kemudian 1,3 kali 1,3. Hasilnya adalah 1,69. Kemudian yang selanjutnya hasilnya 0,49. Kemudian 2,89. Selanjutnya 7,29 dan yang terakhir adalah 13,69. Jadi ini datanya merupakan hasil kuadrat dari yang ini ya. Nah, kemudian kita jumlahkan keseluruhan dari X kuadratnya itu berapa. Ya, hasilnya adalah 55,43. Selanjutnya kita mencari variansnya. Nah, cari varians itu dengan rumus S kuadrat ya, sama dengan sigma X kuadrat per sigma F ya. Nah, sigma X kuadratnya kan kita udah cari tadi ini ya. Nah, jadi 55,43 dibagi sigma F. Sigma F-nya ini yaitu 7. Jadi 55,43 dibagi 7 hasilnya adalah 7,9. Nah, kalau untuk varian sudah selesai sampai sini. Sekarang kita akan menghitung standar deviasinya. Nah, untuk menghitung standar deviasi itu ada rumusnya lagi, yaitu S sama dengan akar dari rumus varians ini gitu. Nah, jadi seperti karena kita sudah mencari sigma X kuadrat per sigma F-nya, jadi kita tinggal masukkan aja. S sama dengan akar 7,9 ya. Hasilnya adalah 2,8. Nah, jadi varians untuk data ini adalah 7,9 dan standar deviasi untuk data ini adalah 2,8. Begitulah untuk menghitung varians dan standar deviasi untuk data tunggal dengan frekuensinya satu semua. Nah, sekarang bagaimana apabila frekuensinya itu nggak satu semua ya, jadi bervariasi tetapi datanya tetap data tunggal. Nah, pertama kita itu harus mencari dulu fx-nya. Kita mengkalikan dulu ya, karena ini kan frekuensinya lebih dari 1. Baik, berarti sekarang 20 kali 2, hasilnya adalah 40. Kemudian 21 kali 8, hasilnya adalah 168. Kemudian 24 dikali 5, hasilnya adalah 120. 25 dikali 10, 250. Dan 26 kali 3, hasilnya 78. Selanjutnya, kita menghitung jumlah keseluruhan dari F dan juga Fx-nya.
Nah, jumlah keseluruhan dari frekuensinya yaitu 28 dan jumlah keseluruhan dari fx-nya yaitu 656 gitu. Nah, kita akan mencari simpangan X-nya ya. Nah, untuk mencari simpangan X, kita mencari dulu rata-ratanya. Rata-rata yaitu X bar sama dengan sigma Fx yang ini dibagi dengan sigma F. Ya, jadi 656 dibagi dengan 28. Hasilnya adalah 23,4. Nah, untuk mencari simpangan X, kita melakukan pengurangan ya, datanya 20 dikurangi dengan rata-ratanya, yaitu 23,4 gitu ya. Jadi 20 dikurangi 23,4 hasilnya adalah minus 3,4. Kita simpan di sini. Kemudian 21 dikurangi 23,4 hasilnya adalah minus 2,4. Kemudian 24 dikurangi 23,4 hasilnya adalah 0,6. Kemudian 25 dikurangi 23,4 hasilnya adalah 1,6. Kemudian yang terakhir 26 dikurangi 23,4 hasilnya adalah 2,6. Kita simpan di sini gitu. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan simpangan X-nya, kita menghitung X kuadratnya. Jadi kita harus mengkuadratkan ya. Nah, jadi di sini 3,4 dikali 3,4. Hasilnya adalah 11,56. 2,4 dikali 2,4 hasilnya adalah 5,76. Kemudian 0,6 dikali 0,6 hasilnya adalah 0,36. Kemudian 1,6 dikali 1,6 hasilnya 2,56 dan 2,6 dikali 2,6 hasilnya adalah 6,76 gitu ya. Nah, kemudian kita sekarang mencari fx kuadrat. 11,56 ini dikali dengan 2, itu hasilnya adalah 23,12. Kemudian 5,76 dikali dengan 8, hasilnya adalah 46,08. Kemudian 0,36 dikali 5, hasilnya adalah 1,8. Kemudian 2,56 dikali 10, hasilnya 25,6 dan 6,76 dikali 3 hasilnya adalah 20,28. Nah, sekarang kita jumlahkan dari fx-nya yaitu 116,88. Nah, sekarang kita mencari variansnya. Untuk varians ini rumusnya yaitu S kuadrat sama dengan sigma fx kuadrat per sigma f. Ya, nah kita masukkan sigma fx kuadratnya itu ini ya 116,88 dibagi dengan sigma f jumlah keseluruhan frekuensinya yaitu 28. Jadi hasilnya adalah 4,2. Nah, sekarang kita mencari standar deviasinya gitu ya. Jadi kita standar deviasi ini dengan akar ya. Jadi kita masukkan karena ini merupakan rumus varians ya yang tadi ya. Jadi kita masukkan saja akar 4,2. Jadi standar deviasinya adalah 2,04. Nah, jadi untuk data ini variansnya adalah 4,2 dan standar deviasinya adalah 2,04. Nah, sekarang kita akan menghitung bagaimana apabila menghitung varians dan juga standar deviasi dengan data kelompok ya. Di sini sudah ada data interval ya, data kelompok dan juga frekuensinya. Yang pertama kita cari adalah midpoint-nya ya, midpoint-nya berapa. Jadi 20 ditambah 24 bagi 2 hasilnya 22. Kemudian 25 ditambah 29 bagi 2 hasilnya adalah 27. 30 tambah 34 dibagi 2 hasilnya 32. Kemudian 35 ditambah 39 dibagi 2 hasilnya adalah 37. Dan 40 ditambah 44 dibagi 2 hasilnya adalah 42. Nah, sekarang kita sudah punya nih midpoint-nya berapa. Selanjutnya kita akan mencari fx-nya, midpoint ini dikalikan dengan frekuensinya. Jadi di sini 2 dikali dengan 22 ya, hasilnya adalah 44. Kemudian 3 dikali 27 hasilnya adalah 81. Kemudian 2 dikali 32 hasilnya adalah 64. Kemudian 4 dikali 37 hasilnya adalah 148. Dan 5 dikali 42 hasilnya adalah 210. Nah, sekarang kita jumlahkan frekuensi dan juga fx-nya. Jumlah frekuensinya yaitu 16
Kemudian jumlah fx-nya yaitu 547. Nah, sekarang kita akan mencari simpangan dari X tersebut ya. Tetapi kita mencari dulu rata-ratanya. Nah, di sini sigma fx dibagi sigma f yaitu 547 dibagi dengan 16. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Nah, jadi 547 dibagi 16 hasilnya adalah 34,2. Nah, kemudian kita mencari simpangan X-nya dengan mengurangi midpoint dengan rata-ratanya. Jadi 22 ya, 22 dari sini midpoint dikurangi dengan 34,2 ya. Hasilnya adalah minus 12,2. Kita simpan minus 12,2. Kemudian 27 dikurangi dengan 34,2 hasilnya adalah minus 7,2. Kita simpan. Kemudian 32 ya, midpoint 32 dikurangi dengan 34,2 hasilnya adalah minus 2,2. Selanjutnya 37 dikurangi 34,2 hasilnya 2,8. Dan 42 dikurangi 34,2 hasilnya adalah 7,8. Nah, sekarang kita sudah memiliki hasil dari simpangan X-nya. Nah, kita kalikan 12,2 dikali 12,2 hasilnya adalah 148,84. Kemudian 7,2 kali 7,2 51,84. 2,2 kali 2,2 4,84. 2,8 kali 2,8. Jadi hasilnya adalah 7,84. Kemudian 7,8 kali 7,8 hasilnya adalah 60,84. Sekarang kita mencari fx kuadratnya. Ya, jadi kita mengkalikan x kuadrat ini dengan frekuensi yang ini, ya. Jadi 148,84 ini dikalikan dengan 2. Hasilnya adalah 297,68. Kemudian 51,84 dikalikan dengan 3. Hasilnya adalah 155,52. Kemudian 4,84 dikali dengan 2 hasilnya adalah 9,68. Kemudian 7,84 dikali dengan 4 hasilnya adalah 31,36. Dan 60,84 dikali dengan 5 hasilnya adalah 304,2. Kemudian kita jumlahkan dari fx kuadrat ini yaitu 798,44. Nah, sekarang kita menghitung variansnya ya. Jadi ini varians itu S kuadrat sama dengan sigma fx kuadrat dibagi sigma f gitu. Jadi kita masukkan ya. Nah, untuk sigma fx kuadratnya yaitu 798,44. Kemudian dibagi sigma f-nya itu 16. Hasilnya adalah 49,9. Kemudian kita mencari standar deviasinya yaitu dengan mengakarkan varians tadi ya. Kita masukkan, jadi akar 49,9 adalah 7,1. Nah, jadi varians untuk data ini ialah 49,9 dan standar deviasinya adalah 7,1. Sekian penjelasan saya mengenai varians dan juga standar deviasi untuk data tunggal dan juga data kelompok. Terima kasih.